Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi Fadila NPM 220110074. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Informatika BP 2022. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan perancangan sistem informasi pembayaran uang hima pada Prodi Pendidikan Informatika demi memenuhi tugas akhir saya. Yang pertama, pendahuluan. Permasalahannya, masalah yang sering muncul ketika awal semester di Universitas PGRI Sumatera Barat, tepatnya pada Prodi Pendidikan Informatika, yaitu mahasiswa diminta untuk membayar uang hima sebagai pengaktifan KRS. Proses pembayaran uang hima sekarang masih secara manual, yaitu dengan menyerahkan uang ke bendahara kelas, lalu bendahara kelas menyerahkan kepada pembina hima atau bendahara. Proses ini dinilai kurang efisien karena memakan waktu yang lama dan berisiko terjadi kesalahan saat menginputkan data. Dengan adanya sistem informasi pembayaran uang hima akan menjadi lebih akurat dan tidak memakan waktu yang lama seperti secara manual. Rumusan masalahnya. 1. Bagaimana sistem pembayaran uang hima yang sedang berlangsung di Prodi Pendidikan Informatika? 2. Bagaimana merancang sistem informasi pembayaran uang hima yang dapat mempermudah proses pembayaran? Yang ketiga yaitu bagaimana merancang sistem informasi pembayaran uang hima yang aman dan dapat melindungi data keuangan mahasiswa. Di sini selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan fungsional. 1. Manajemen pengguna. Ada dua macam yaitu registrasi dan login. Siswa harus memungkinkan anggota hima untuk mendaftar dan masuk menggunakan kredensial yang valid. Hak akses, pengelolaan hak akses untuk admin, bendahara dan anggota dan mahasiswa. Yang kedua, pengelolaan data anggota, penambahan, pengubahan dan penghapusan data, pencarian dan penyaring data. Yang ketiga ada pengelolaan pembayaran, pencatatan pembayaran yang dilakukan mahasiswa kepada sistem informasi. Ada konfirmasi pembayaran dan pengingat pembayaran apabila temponya sudah datang. Yang keempat, laporan keuangan, yaitu laporan pembayaran dan dashboard keuangan. Yang kelima, notifikasi dan komunikasi dan notifikasi pembayaran. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. 1. Keamanan, enkripsi data dan autentikasi dan otorisasi. Enkripsi data, penggunaan enkripsi untuk melindungi data yang sensitif. Autentikasi dan otorisasi, sistem harus memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua yaitu kinerja. Respon waktu. Sistem harus merespon dengan cepat terhadap permintaan pengguna, khususnya pada saat pencarian data dan pembuatan laporan. Yang selanjutnya skalabilitas, yaitu sistem harus dapat menangani peningkatan jumlah pengguna dan data tanpa penurunan kinerja. Yang ketiga ada kegunaan antarmuka pengguna. Desain antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh semua pengguna, termasuk yang tidak memiliki latar belakang teknis. Aksesibilitas, yaitu sistem harus dapat diakses dari berbagai perangkat, desktop, tablet, maupun smartphone. Yang keempat yaitu reliabilitas. Ketersediaan sistem harus memiliki uptime yang tinggi untuk memastikan dapat diakses kapan saja dan di mana saja jika diperlukan. Selanjutnya backup atau pemulihan. Mekanisme backup data secara berkala dan kemampuan pemulihan data jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada data. Yang terakhir yaitu pemeliharaan. Dokumentasi
Tersedia dokumentasi yang lengkap untuk pengguna dan pengembang untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih baik lagi. Yang terakhir, update dan upgrade-nya. Sistem harus mudah diupdate dan diupgrade tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan. Selanjutnya, desain perancangan. Sistem yang sedang berjalan. Sistem pembayaran uang Hima Prodi Pendidikan Informatika yang sedang berjalan masih menggunakan proses manual. Mahasiswa menyerahkan uang kepada bendahara kelas dan bendahara kelas menyerahkan kepada pembina Hima atau bendaharanya. Dan pembina Hima kemudian mencatat pembayaran tersebut di buku kas atau memberikan bukti pembayaran kepada mahasiswa. Yang kedua, sistem yang diusulkan. Sistem informasi uang Hima yang diusulkan akan menggunakan teknologi dan basis data untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran. Sistem akan mencatat pembayaran yang telah dilakukan secara otomatis dan menghasilkan laporan pembayaran yang dapat dilihat oleh pembina Hima. Nah, selanjutnya sistem informasi pembayaran uang Hima dalam bentuk UML. Yang pertama yaitu use case diagram. Mahasiswa melakukan registrasi, melihat status pembayaran, melakukan pembayaran, dan bisa mengirim bukti pembayaran. Admin melakukan manajemen kepada anggota atau mahasiswa. Admin melakukan konfirmasi pembayaran. Admin melakukan pengelolaan data pembayaran dan membuat pengingat pembayaran pada sistem informasi tersebut. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram ada 3 objek. Yang pertama, mahasiswa, sistem, dan admin atau bendahara. Yang pertama, mahasiswa melakukan start lalu registrasi pada sistem informasi pembayaran uang Hima, lalu login dan melakukan pembayaran, lalu mengirim bukti pembayaran. Sistem menyimpan dan memperbarui status pembayaran uang Hima. Admin login dan konfirmasi pembayaran, lalu mengupdate status pembayaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Lalu admin membuat laporan. Yang ketiga yaitu ada sequence diagram. Ada 4 objek. Yang pertama mahasiswa, sistem, bendahara atau admin, dan database. Mahasiswa melakukan login dan mahasiswa memilih metode pembayaran. Sistem menampilkan proses pembayaran. Lalu mahasiswa melakukan pembayaran dan sistem menerima konfirmasi pembayaran, sistem memperbarui status pembayaran, dan sistem mengirim notifikasi pembayaran kepada mahasiswa. Lalu bendahara memverifikasi pembayaran. Lalu sistem menyimpan data kepada database. Selanjutnya yaitu class diagram. Yang pertama ada login, mahasiswa, bendahara atau admin, tagihan, pembayaran, dan laporan. Pada login ada 2 objek yaitu username, password. Mahasiswa ada identitas siswa, nama, departemen, surel, dan nomor telepon. Yang ketiga, bendahara atau admin. ID bendahara, nama, dan kontak informasi yang bisa dihubungi. Yang selanjutnya, pembayaran. Ada ID pembayaran, ID tagihan, metode pembayaran, misalnya transfer bank atau secara online, jumlah, tanggal pembayaran, dan nomor konfirmasi. Selanjutnya ada tagihan. ID tagihan, identitas siswa, jenis tagihan misalnya iuran bulanan, biaya kegiatan atau lainnya, jumlah, tenggat waktu, dan status pembayaran misalnya tertunda dan atau yang sudah dibayar. Selanjutnya ada laporan, jumlah tagihan, kode tagihan, dan pendapatan.
Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.